Gadget berikutnya yang juga tidak kalah seru, yang juga saya sudah pakai kemarin adalah DJI Osmo Action 6. Ini action cam yang benar-benar dinaikkan standarnya oleh DJI ya. Biasanya action cam itu punya banyak keterbatasan, tapi dengan adanya DJI Action Cam 6 ini, DJI membawa action cam ini ke next level lah. Jadi kemarin saya sempat syuting juga dan benar-benar tidak menggunakan handphone lagi. Semuanya benar-benar menggunakan DJI Action 6 ini dan cukup surprise dengan hasilnya karena bagus banget dan juga tajam banget. Nah, apa aja sih yang baru dari DJI Action 6 ini? Nah, yang pertama adalah sensornya. Dia menggunakan sensor square ya. Ukurannya 1/1,1 inci. Jadi hampir mendekati 1 inci. Tapi yang jadi keunggulan adalah format kotaknya. Format kotaknya itu buat apa? Ini membuat kamera DJI Action 6 ini bisa merekam dalam bentuk vertikal dan juga horizontal sekaligus. Jadi kita nggak pusing lagi ketika memilih aspek rasionya ya ketika mau syuting. Ini kita mau syuting apa ya? Mau syuting buat Instagram atau Reels atau mau syuting buat YouTube. Jadi sekali syuting kita bisa langsung memakai dua format sekaligus, format horizontal ataupun format vertikal. Oke, jadi caranya sangat gampang sekali. Ini kita tinggal nyalakan aja dan kita tinggal pilih format 4K di kameranya. Ini semuanya udah touchscreen dan dia juga punya dua layar, layar depan dan layar belakang. Dan layar depan ini juga sangat fungsional ya. Ketika kita merekam dia udah ada indikatornya, ini berapa detik proses rekamannya yang sedang berlangsung. Nah, karena sensornya kotak seperti ini, jadi kita bisa tahu kira-kira posisi ketika mengambil gambar itu mau yang vertikal atau mau horizontal. Biasanya kalau mau ngambil vertikal sekaligus kita agak jauhin dikit jaraknya seperti ini, boom. Nah, nanti kita tahu nih, oh jadi vertikalnya sudah masuk. Nah, nanti di post production kita tinggal cut aja mana yang bagian horizontal, mana yang bagian vertikal. Jadi dua-duanya sorry. Jadi sekali syuting langsung dapat dua konten sekaligus. Kemudian yang baru lagi adalah dynamic range-nya yang sekarang udah mencapai 13,5 stop. Ini dampaknya ketika di low light itu jadi lebih baik kualitasnya. Ketika di low light jadi lebih baik kualitasnya. Oke, yang baru selanjutnya adalah dynamic range-nya yang mencapai 13,5 stop. Ini dampaknya ketika kita syuting di low light, dia hasilnya jauh lebih bagus. Biasanya untuk kamera action seperti ini, itu selalu bermasalah di low light atau cahaya yang sangat minim. Nah, di sini dia sudah sensornya besar dan sangat bisa mengadop dan membuat hasil dari rekaman low light ini tetap oke atau tetap bagus banget. Nah, fitur yang mungkin tidak ada di action cam yang lain, yang mungkin di kompetitornya seperti GoPro itu tidak ada, dia itu punya yang namanya variable aperture. Jadi bukaannya itu biasanya kalau action cam itu bukaannya fix ya. Kalau misalnya 2,8 ya 2,8. Kalau misalnya 2,8 ya tetap 2,8. Nah, ini dia bisa mau berubah-ubah bukaannya dari 2,8 bisa sampai ke f4 gitu. Jadi ini untuk pertama kalinya action cam punya bukaan yang bisa berubah-berubah. Itu sangat luar biasa. Selain itu lensanya pun ini juga bisa diganti-ganti. Lensanya bisa diganti jadi wide seperti sekarang atau kita pakai lensa tambahan yang namanya lensa makro. Dan itu semuanya di auto detect sama si sistem dari kameranya. Untuk memorinya pun ditingkatkan dibandingkan model sebelumnya, sekarang menjadi 50 GB. Jadi sama dengan drone yang DJI Neo 2 ini. Jadi kalau misalnya kita lagi buru-buru pengen syuting, tiba-tiba lupa bawa SD card, kita masih bisa pakai memori internal 50 GB dan ini kalau misalnya buat syuting bisa untuk syuting 2 hari sampai 3 hari ya sebelum penuh. Jadi ini cocok untuk konten kreator yang memang multi platform
Artinya mereka nggak cuman ngerjain video vertikal doang, tapi juga sekali syuting itu biasanya pengen langsung dicoba atau dipublish ke Instagram, YouTube, ataupun TikTok. Ini cocok banget pakai Osmo Action 6. Kemudian cocok banget untuk vlogger atau traveler. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan handphone biasanya itu banyak keterbatasan. Nah, sementara kalau menggunakan action cam seperti ini itu agile banget. Jadi kita bisa lebih banyak membuat angle-angle yang menarik, angle-angle yang unik, dan juga ketika kita ngevlog itu juga lebih nyaman. Karena apa? Karena background atau latar belakangnya dengan lensa wide yang dimiliki Osmo Action 6 ini itu membuat vlog kita juga lebih berwarna. Kamera ini juga cocok juga untuk para orang-orang yang suka olahraga atau FPV pilot ya. Kalau misalnya memang butuh konten, kalau misalnya FPV pilot tuh biasanya dia punya drone yang memang dimodifikasi dan ditaruh action cam di sini, dan itu cocok banget untuk menggunakan Osmo Action 6 juga untuk mereka yang suka olahraga, baik bersepeda, motoran, lari atau apapun. Jadi memang ini membuat ini adalah kamera yang membuat konten jadi lebih berwarna. Nah, kelebihan apa saja? Apalagi kelebihan dari kamera Osmo Action 6 ini? Yang pertama itu tadi yang udah dibilang, sistemnya adalah shoot once, crop later. Artinya yang penting kita udah shoot aja. Begitu selesai kita bisa nge-crop karena sensornya yang sudah sangat besar, dan juga bingkai atau frame dari video yang kita rekam itu adalah bentuknya kotak. Dia bisa horizon leveling di 4K 60 fps. Ini peningkatan dari model sebelumnya yang hanya di 2,7K aja. Jadi video aksi cepat ini tetap bisa rata ya dengan resolusi tinggi. Nah, untuk ekosistem baterainya juga lebih praktis sekarang, karena dia menggunakan baterai yang sudah langsung bisa dicas, dan ngecasnya juga bisa simultan. Ini juga sangat praktis. Case-nya ini sangat elegan dan juga warnanya hitam dan mudah dibawa. Ini cukup ringan juga ya. Dan menariknya lagi, baterainya ini juga sama seperti yang digunakan dengan Osmo Action 4 dan juga Osmo Action 5. Jadi kalau misalnya udah punya Osmo Action yang sebelumnya, baterainya bisa dipakai di perangkat yang ini. Jadi praktis banget. Apalagi nih? Oh ya, salah satu fitur yang saya suka juga, kadang-kadang kan kita mau selfie ya. Ya maksudnya kalau pakai kamera action seperti ini, pengennya sih emang selfie. Nah, cara selfie-nya tuh juga sangat mudah guys. Jadi kita tinggal ini aja. Dia bisa mengenali yang namanya gerakan tangan ya. Jadi kita tinggal lambaikan ke kamera gini, nanti dia otomatis akan mengaktifkan fitur kamera dan kita bisa langsung selfie menggunakan tangan. Jadi nggak perlu dipencet dulu terus jadi selfie, tapi kita bisa pakai lambaian tangan aja, pakai gestur aja. Nanti dia akan bisa langsung motret sendiri. Mana caranya? Lupa. Bentar. Nah ini. Oke, coba ya. Nah, kadang bisa, kadang nggak bisa. Ini bisa. Ya gitulah pokoknya lah ya. Kira-kira seperti itu, tapi biasanya bisa. Oke, yang saya juga suka adalah DJI ini mengembangkan yang namanya ekosistem ya. Jadi mereka nggak cuma bikin drone, action kamera, tapi juga mereka bikin perlengkapan penunjangnya. Salah satunya adalah mikrofon. Apalagi kalau kita bikin konten, mikrofon sekarang penting. Ini DJI Mic yang 2. Dan karena dia masuk ke dalam ekosistemnya DJI, jadi dengan adanya mic DJI ini kita nggak perlu lagi pakai transmitter ya. Jadi tinggal dinyalain aja, nanti akan langsung bisa connect ke Osmo-nya. Jadi nggak perlu apa-apa lagi. Itu yang bikin ekosistem DJI ini oke dan bagus. Dan hasilnya juga udah saya coba, itu
enak banget dan gampang banget untuk connect-connectnya. Dan ketika dia udah nyala, otomatis dia akan langsung connect ke si kameranya. Jadi kita bisa langsung bikin konten tanpa ribet menggunakan mikrofon dari DJI sebagai penunjangnya. Oke, jadi itu tadi DJI Osmo Action 6 dan juga DJI Neo 2. Dua-duanya ini sama-sama menarik ya, dan ketika saya udah nyobain langsung itu benar-benar bikin kontennya jadi lebih variatif, karena kayak di satu tempat tuh kayak saya pengen, wah ini bagusnya pakai drone, atau mungkin di satu tempat lagi kayak, wah ini bagusnya pakai Osmo Action gitu. Jadi nggak cuman dari handphone aja kita bikin konten, dengan adanya perangkat-perangkat seperti ini kita bisa membuat angle-angle atau storytelling yang juga lebih bervariasi. Nah, berapa harga DJI Osmo Action ini? Ini yang standar itu di 7,5 jutaan, sedangkan yang Adventure Combo itu di 9,2 jutaan. Ya, memang nggak murah, tapi dengan fitur yang didapat rasanya cukup worth it ya kalau memang kita beneran jadi konten kreator. Nah, oke, gimana menurut kalian soal dua perangkat tadi? Ini benar-benar membantu saya saat membuat konten ya. Jadi kalau misalnya kita di satu tempat kita bisa kayak, wah kayaknya menarik pakai Osmo Action, atau di satu tempat lain kayak, wah kita enaknya pakai drone aja gitu. Dan karena perangkat-perangkat ini tuh juga sangat ringkas ya, jadi di dalam backpack pun itu dua-duanya bisa dibawa dengan nyaman. Nah kayak gitu. Oke, itu aja Autotech episode kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan gadget dan gawai yang lebih keren lagi. Saya Cak Dan, sampai jumpa.